jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yaitu pembacaan kitab Ghayatul Khas min Fadaili Suratul Ikhlas. Puncaknya daripada keutamaan surat Al-Ikhlas masih dalam membicarakan pasal 3, yaitu di dalam nama-nama surat Qul Huwallahu Ahad. Sebelumnya kita baca Fatihah untuk penulis kitab ini, yaitu Tuan Guru kami Dr. Kiai Haji Syarif Mursal Al-Batawi. Al-Fatihah bihadzal kitab. Wa ila Dr. Kiai Haji Syarif Mursal Al-Batawi bi annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa ayyu'ida alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 10. Yang bawa kitab halaman 10. Garis paling atas. Qala mu'allif rahimahumullah wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala wasani asyara. Nama surat Qul Huwallahu Ahad, nama yang ke-12 adalah Suratus Somad, surah yang maha suci. Li'annaha, karena sesungguhnya surat Qul Huwallahu Ahad itu muhtasatun bi zikrihi ta'ala, yaitu terkhususkan dengan penyebutan Allah Ta'ala. Jadi kita setahunya surat Qul Huwallahu Ahad itu surat Al-Ikhlas, padahal banyak nama. Di antaranya kita yang dulu sudah disampaikan kajian yang 2 minggu berikutnya, dan sekarang yang ke-12 dinamakan juga surat Qul Huwallahu surat As-Somad. Wasalisu asyara, dan yang ke-13 surat Qul Huwallahu Ahad itu suratul Asas, yaitu surat sebagai fondasi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, ussisatis samawatus sab'i wal arduna sab'u ala Qul Huwallahu Ahad, yaitu langit 7 lapis dilandasi dan bumi 7 lapis dilandasi ala Qul Huwallahu Ahad, atas surah Qul Huwallahu Ahad. Wa mimma yadullu alaihi, dan apa-apa yang menunjukkan atas Qul Huwallahu Ahad, annal qaula bis salasati, bahwasanya ucapan 3 ayat sababun li kharabis samawati wal ardi bidalili qaulihi, yaitu ada 3 ayat sebab daripada tegaknya langit dan bumi karena dalil atau firman Allah Ta'ala, yaitu takadus samawati tafaturna minhu wa tansyaqqal ardo wa takhkharul jibal. Jadi hampir terpecah tuh bumi daripadanya, wa tansyaqqal ardo, dan terbelahnya bumi. Tadi berhimpitnya, ya, hampir, ya, langit terpecah daripada Qul Huwallahu Ahad, wa tansyaqqal ardo, dan terbelahnya bumi, wa takhkharul jibal, dan hancurnya gunung. Fawajaba ayyakuna, maka wajib adalah at-tauhidu bisababi li'imarati hadhil asya, karena ketauhidan dengan sebab kemurnian daripada sesuatu, daripada Qul Huwallahu Ahad. Wakila, dan ada pendapat as-sababu fihi makna qaulihi ta'ala, di dalam makna atau arti
dari firman Allah Ta'ala, lau kana bihima ilahatun illallah lasafadata, yaitu di dalamnya tidak ada di dalamnya yaitu Tuhan illallah kecuali Allah, la fasadata yang menjadi rusak. Ar-Rabi' asyara yang ke-14 suratul Mani'ah, yaitu disebut juga Qul huwallah, surat yang dapat mencegah. Ruya Ibnu Abbasin atau Rawa Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu qala, sesungguhnya annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala linabihi hina arajabihi, bahwasanya Allah Ta'ala itu berfirman pada nabinya ketika dimi'rajkan, maksudnya ketika Nabi kita baginda Rasulullah SAW dimi'rajkan, ya, atau itu ke suratul Ikhlas, aku berikan, yaitu surat Al-Ikhlas, kata Allah, wahia min khazairi kunuzil arsy, karena Al-Ikhlas itu yaitu daripada gudang-gudang ars. Jadi ars yang di atas tuh, yang di atas langit itu, gudang arsnya adalah Qul huwallahu ahad wahyal mani'ah, dan dia mencegah tamna'u azabil qabri, yaitu mencegah daripada siksa kubur, walubhatin niron, dan panasnya api neraka. Kalau kita mau terhindar dan selamat azab kubur dan terhindar dari panasnya api neraka, yaitu perbanyak surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Al-Khamisu asyara yang ke-15 surat Al-Ikhlas dinamakan juga suratul Mukhdar, yaitu surat yang dihadirkan. Li'annal malaikata tahduru listima'iha, sesungguhnya para malaikat itu hadir, ya, listima'iha iza quri'at, untuk mendengarkan ketika dibacakan itu surat Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita baca Qul huwallahu ahad, ya, itu malaikat tuh mendengarkan tuh, ya, apa yang kita baca, ya. As-sadisu asyara yang ke-16 disebut juga al-munfirah, yaitu terbirit-birit. Li'anna syaitana yanfuru inda qiraatiha, karena sesungguhnya setan itu terbirit-birit ketika dibacakannya surat Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita menganggap ada di dalam rumah kita merasa ada setan, bacakan aja surat Qul huwallahu ahad. As-sabi'u asyara yang ke-17 al-bara'ah, termasuk terbebas. Li'annahu ruya annahu alaihi salamu, karena sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW ro'a rajulun, baginda Rasulullah melihat seorang laki-laki yaqra'u hazihi surah faqala, baginda Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang membaca surah faqala, maka baginda bersabda, amma haza faqad baro'a minasyirki, adapun ini sesungguhnya terbebas daripada kemusyrikan. Wa qala alaihi salam, dan baginda Rasulullah bersabda pula, man qara'a surata Qul huwallahu ahad mi'ata marrah fi sholatin aw fi ghairiha kutibat lahu bara'atun minan nar. Man qara'a suratul Qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad mi'ata marrah, 100 kali, fi sholatin, di dalam sholat, kita di dalam sholat membaca surahnya, surah Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali, au fi ghairiha, atau selainnya, selain sholat, maksudnya di luar sholat, kutibat lahu, akan ditulis tuh bagi orang yang membacanya
bara'atun minan nar, yaitu dia terhindar daripada api neraka. Selamat orang itu. As-saminu asyara, yang ke-18 suratul Muzakkar, yaitu surat pengingat. Di annaha tazkurul abdu khalisut tauhid, karena sesungguhnya surat Al-Qul huwallahu ahad tersebut mengingatkan hamba khalis, yaitu kemurnian at-tauhid, kemurnian tauhid. Faqara'atus suratu kalwasamatu tuzkiruka, maka ketika dibacakan surah Qul huwallahu ahad itu, yaitu kalwasamatu sebagai stempel, tuzkiruka ma tatagofala anhu, yang menguatkan dari apa-apa kelalaian daripada orang tersebut. Jadi kalau kita banyak lupa, banyak lalai, perbanyak Qul huwallahu ahad. Mimma anta mahtaju ilaihi, dengan apa-apa yang kau butuhkan kepadanya. Kita butuh, ya, ada hajat, banyak enggak, bacain, ya, bacakan surat Qul huwallahu ahad. Atas si'au asyara, yang ke-19 Suratul Nur, disebut juga surah Nur. Qul huwallahu ahad disebut juga surah Nur. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Bahwa al-munawwaru lis samawati wal ardi, maka Allah itu, maka pencahayaannya bagi langit dan bumi. Wa suratu tanawwir qalbika, dan surah Qul huwallahu ahad ini sebagai pencahayaan hati kamu. Wa qala alaihi salam, dan baginda Rasulullah bersabda, inna likulli syai'in nurun, sesungguhnya bagi sesuatu adalah cahaya. Wa nurul qur'ani Qul huwallahu ahad, dan cahaya daripada Al-Qur'an adalah surat Qul huwallahu ahad. Wa naziruhu an-nurul insani, dan pandangan bahwa cahaya daripada manusia itu ya fi asghari a'daihi, yaitu pada masa kecil, ya, a'daihi anggota-anggotanya. Wa huwa al-hidqatu fasaratis suratul Qur'an, dia akan bersih dan maka akan menjadi surah bagi Quran kal hadaqati, yang bekas cahaya itu lil insani, bagi manusia. Jadi maksudnya kita bacakan surat Al-Qul huwallahu ahad ketika anak ini masih kecil, ya, anggota-anggota tubuhnya nanti akan bersih dan terang, jadi dia tidak buat maksiat, maksudnya gitu. Al-Isruna suratul aman, yaitu yang ke-20 disebut juga surat Qul huwallahu ahad sebagai surat aman atau surat ketentraman. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza qala al-abdu, apabila seorang hamba membaca la ilaha illallah dakhala hisni, apabila seorang hamba membaca la ilaha illallah, itu kata Allah, itu dia masuk dalam perlindunganku. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke dalam perlindunganku, amina min azabi, dia aman atau selamat daripada azabku. Kalau kita mau aman, mau terhindar dari azab Allah, perbanyak Qul huwallahu ahad. Itulah nama-nama surat Qul huwallahu ahad sampai 20, ya. Nanti dilihat-lihat, yang bagi kurang jelas nanti bisa tanya. Nanti kita akan lanjutkan Faslur Rabi fi Fadhili hadhihi surah, maksudnya keutamaan daripada surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad.